Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanaya Maulana Ahmad dari kelas 11 TO3. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek tune-up profesional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan apa saja alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan kali ini. Yang pertama ada hidrometer, yang kedua ada kunci shock, dalam pedi ada kunci pas, 2 tang, cooler boot, obeng plus dan min, kemudian ada kunci ring, palu karet dan palu besi, ada ICT, ada kompresi tester, dual tester, dimming light, multi tester, radiator cup tester. Bawahnya terdapat pelindung bodi. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktek tersebut. Pemeriksaan tune-up yang pertama adalah pemeriksaan minyak pelumas pada mesin. Pada pemeriksaan ini terbagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan ketinggian oli pelumas dan pemeriksaan kualitas oli. Yang pertama adalah pemeriksaan ketinggian oli pelumas dengan cara menarik stick oli, kemudian di lap yang dimasukkan lagi. Bisa dilihat di sini oli menandakan kebanyakan atau melebihi batas sehingga kurang baik. Berikutnya pemeriksaan kualitas oli dengan cara mengoleskan oli pada jari dan dirasakan. Pada oli tidak ada gram-gram besi yang menempel pada oli, tetapi terlihat oli sangat hitam yang menandakan oli kurang baik. Jika saat untuk penggunaan sebaiknya diganti dengan oli yang lebih baik. Untuk pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan sistem pendingin dan tali kipas. Pemeriksaan ini terdiri dibagi menjadi 5. Yang pertama pemeriksaan air pendingin pada tangki cadangan. Bisa dilihat dalam tangki cadangan air pada tangki cadangan masih banyak. Juga bisa dilihat pada level yang ada di tangki cadangan ini, ada level full dan level low. Jika air masih berada di level full, menandakan air masih baik digunakan. Jika low, maka air harus ditambahkan kembali. Yang kedua adalah pemeriksaan kualitas air pendingin. Bisa dilihat air masih jernih dan baik, menandakan air masih bisa digunakan. Untuk pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin menggunakan radiator cup tester. Pertama, buka tutup radiator. Masukkan, kemudian kencangkan. Kemudian pompa hingga tekanan tertentu.
tahan pompa radiator kapasitor ini. Jika jarum terlihat turun, maka ada kebocoran yang terjadi. Menandakan bahwa pada sistem pendingin ini kurang baik. Kemudian adalah pemeriksaan tutup radiator. Kita lepaskan selang dan pasang tutup radiator. Kemudian pompa lagi, ini tekanan tertentu. Tahan pompa. Jika jarum turun, maka untuk radiator tersebut kurang baik dan tidak layak digunakan, maka harus diganti. Pasang kembali tutup radiator seperti semula. Kemudian pemeriksaan yang terakhir pada nomor 2 adalah pemeriksaan tali kipas. Nampak di sini tali kipas sudah aus dan cukup pedor, menandakan tali kipas ini harus diganti dan tidak baik digunakan. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saringan udara atau air cleaner. Nampak saringan udara ini kotor dan banyak kerusakan yang ada. Yang sebulan saringan udara perlu diganti. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tinggi elektrolit. Nampak di sini ketinggian air elektrolit berada di tengah-tengah upper level dan lower level, yang menandakan air baterai masih baik untuk digunakan kembali. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan secara visual kotak baterai. Nampak di sini tidak ada keretakan yang begitu serius, namun baterai terlihat melambung bagian sini, yang menandakan kotak baterai perlu diganti. Selanjutnya adalah pemeriksaan tegangan pada aki menggunakan multimeter yang diletakkan pada DC. Menunjukkan pada angka 11 yang menandakan aki kurang baik. Ini adalah pemeriksaan berat jenis elektrolit. Pertama, buka tutup baterai. Untuk alat yang digunakan adalah hidrometer. Terlihat di sini air aki berada di level merah yang menandakan kurang baik. Pemeriksaan tidak dilakukan pada satu sel saja, melainkan pada sel-sel yang lainnya. Ini, dan ini. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan busi. Pemeriksaan busi diperiksa dengan melihat kondisi visual pada busi, di mana mencari keretakan atau kerusakan pada busi. Nampak di sini tidak ada kerusakan pada busi.
Yang selanjutnya adalah pengukuran celah busi dengan ukuran 0,7 sampai 1 mili. Pengukuran celah busi menggunakan fuller gauge yang dimasukkan pada celah busi. Pengukuran celah busi ya dengan nilai 8,5 mili yang menandakan celah busi masih baik. Pengukuran busi tidak hanya pada busi satu saja, melainkan pada busi-busi yang lainnya. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Yang pertama adalah pemeriksaan kabel coil distributor. Pemeriksaan secara visual. Di sini nampak tidak ada kerusakan yang begitu serius. Selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan multimeter. Pemeriksaan tahanan kabel kita arahkan pada ohm. Pemeriksaan kabel tersebut tidak boleh melebihi 25 kilo ohm. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kabel tegangan tinggi pada busi. Secara visual, kabel ini tidak ada kerusakan yang cukup serius, hanya terdapat lecet-lecet sedikit. Kemudian pemeriksaan tahanan kabel menggunakan multimeter. Bisa dilihat hasilnya pada layar multimeter tersebut, dan pengukuran tidak boleh melebihi 25 kilo ohm. Pada pemeriksaan kabel busi tidak hanya satu kabel saja, melainkan pada kabel busi yang lainnya, seperti kabel busi nomor 2, 3, dan 4. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan distributor secara visual. Secara visual, untuk distributor tidak ada keratakan ataupun kerusakan yang begitu serius. Pada bagian dalam juga masih utuh pada batang arang, kemudian besi aluminium, dan tidak ada kerusakan pada bagian dalam, yang menandakan tutup distributor ini masih layak digunakan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan celah platina dengan ukuran 45 mili menggunakan fuller gauge. Fuller dimasukkan pada celah platina. Dapat dilihat fuller masih seret, yang menandakan platina tersebut masih bagus dan layak digunakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan atau penyetelan celah katup dengan cara pertama memutar puli sampai dengan top 1. Yang kedua yaitu menyetel celah katup. Yang disetel jika top 1 adalah katup X, katup in pada silinder 1, katup in pada silinder 2, dan katup X pada silinder 3. Cara penyetelan katup: kendorkan mur dan baut. Jika katup in menggunakan ukuran 0,20 mili, jika katup X menggunakan 0,30.
Jika fuller sudah terasa seret, maka katup sudah selesai di setel. Dan kencangkan kembali. Jangan lupa setel yang tadi telah saya sebutkan, yaitu katup in dan X pada silinder 1, kemudian katup in pada silinder 2, dan katup X pada silinder 3. Untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan kompresi menggunakan alat kompresi tester. Pemeriksaan dilakukan selama 3 detik. Untuk gasingnya bisa dilihat. Pemeriksaan tidak hanya pada silinder 1 saja, melainkan pada silinder 2, 3, dan 4. Itulah beberapa pemeriksaan tune-up yang ada pada mobil-mobil konvensional. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga dengan video saya kali ini membuat kalian bertambah wawasan tentang dunia perotomotifan. Nantikan video-video saya selanjutnya.